Saya pernah coba melakukan beberapa tugas di saat yang bersamaan. Hasilnya malah nggak ada yang selesai, dan kalau dilihat malah hasil tiap tugas itu kualitasnya menurun. Di sini saya sadar bahwa multitasking itu benar-benar hanya mengambil energi dan pikiran aja. Hasilnya itu nggak bagus. Saya pun akhirnya belajar ya bahwa multitasking itu adalah metode yang nggak efektif dan efisien. Ada cara yang lebih baik dibandingkan multitasking, yaitu serial tasking, dan di sini kita akan coba bahas lebih lanjut. Dampak buruk dari multitasking itu adalah otak kita kan memang tidak dirancang ya untuk bisa berpikir pada 2 poin di saat yang bersamaan. Jadi dampaknya ya, pertama ya, fokus kita pasti akan berkurang. Karena fokus berkurang, ya tentulah mengerjakan tugas tanpa ada fokus yang baik, ya akan berdampak pada penurunan dari kualitas tugas yang ingin dikerjakan. Dikarenakan tidak adanya kemampuan diri kita untuk melakukan fokus, maka ujung-ujungnya adalah kita melaksanakan suatu pekerjaan, tapi pekerjaan itu ujung-ujungnya ya nanggung gitu, nggak pernah benar-benar bisa selesai. Kalaupun bisa diselesaikan, dampak utamanya itu tentu adalah kualitas dari pekerjaan itu akan menurun. Ini memang menjadi tricky ya, karena di tempat pekerjaan itu tentu akan selalu ada banyak tugas yang semuanya kelihatannya penting, semuanya itu urgent gitu kelihatannya, dan semuanya harus dikerjakan. Nah, ujung-ujungnya adalah ya kita tidak pernah benar-benar bisa fokus, kualitas pekerjaan menurun, nggak ada yang bisa selesai. Ujung-ujungnya kita sibuk seharian, tapi hasilnya itu tidak ada. Permasalahan ketika kita punya banyak tugas di saat yang bersamaan itu adalah ketika kita mengerjakan satu tugas lalu dipaksa ya, atau kita memaksakan diri lah untuk berpindah ke tugas yang satunya lagi. Itu tantangan terbesarnya itu adalah untuk mengubah fokus kita sebenarnya. Jadi ada tugas A di mana kita sudah memberikan fokus, dan pada jarak yang tidak terlalu jauh dalam segi waktu, kita harus berpindah ke tugas yang B. Nah, perpindahan dari fokus ke tugas A dan berusaha untuk fokus ke tugas B ini benar-benar memakan energi mental yang cukup besar gitu ya. Ya energi fisik tentu akan terambil, tapi utamanya itu adalah bagaimana energi mental kita itu akan tersedot, akan banyak banget yang tersedot dari perpindahan satu fokus ke fokus yang lainnya. Ini adalah yang menjadi salah satu kendala besar ketika ada begitu banyak tugas yang dikerjakan di saat yang bersamaan, atau kita berusaha untuk melakukan multitasking. Untuk bisa menghadapi tantangan seperti tadi itu, yang biasa saya lakukan itu adalah ya melatih kemampuan untuk tetap fokus pada satu tugas. Tentu ini perlu melatih diri sendiri bagaimana cara kita bisa tetap fokus. Yang saya praktikkan itu adalah untuk bisa tetap fokus pada satu kegiatan itu ada beberapa metode atau cara. Nah, cara yang pertama yang saya coba terapkan ke diri sendiri itu adalah dengan cara latihan meditasi. Nah, latihan meditasi ini ya kalau misalkan kita coba browse ke beberapa sumber, ini kan bisa berbagai macam ya, tapi cara yang paling sederhana itu adalah kita mencoba fokus ke pernapasan. Jadi coba nafas dengan durasi yang agak panjang, atau tidak nafas seperti biasa, tapi tarik nafas agak panjang, tahan, kemudian hembuskan agak panjang juga. Dan sambil melakukan pernafasan seperti itu, kita coba fokus perhatian kita hanya kepada pernapasan itu. Cara lain yang saya lakukan untuk meningkatkan fokus itu adalah saya melatih diri saya untuk berada pada kondisi yang membosankan.
kondisi yang membosankan itu artinya adalah begini, saya kasih contoh aja ya. Misalkan kalau kita sekarang ya, ketika kita misalkan mengantri untuk membeli sesuatu, misalkan kita pergi ke pasar swalayan lalu harus mengantri, biasanya kan kita sangat umum ya, tiba-tiba aja tangan langsung ngambil handphone dan mulai browsing nggak jelas gitu. Nah itu sebenarnya ketika ngantri itu bisa saya gunakan sebagai kesempatan untuk belajar bosan. Bosan itu artinya saya tidak mengerjakan yang lain, tidak browsing tanpa ada tujuan, tapi ya sudah, saya tetap fokus saja memperhatikan kondisi sekitar. Saya tidak mau terdistraksi dengan hal-hal yang lain. Ketika saya harus antri, ya sudah, saya antri dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya untuk menghilangkan fokus saya untuk tetap bisa antri saja gitu. Jadi tidak membuka handphone untuk melakukan tugas yang lain, atau membuka sosial media untuk browsing-browsing membunuh waktu ya, untuk killing time itu enggak. Saya ketika harus antri, ya sudah, saya coba usahakan antri tanpa melakukan kegiatan yang lain. Jadi hanya fokus pada satu tujuan saja. Setelah saya mencoba untuk melatih kemampuan tetap fokus pada satu hal, langkah berikut yang saya kerjakan itu adalah bagaimana saya bisa berpindah fokus dari satu tipe pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Ya, ini sebenarnya caranya ya harus melewati langkah yang pertama tadi itu, bagaimana kita bisa fokus pada satu hal. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk fokus pada satu hal, itu secara sadar kita coba untuk pindah ke tugas yang lainnya, dan tapi tetap bisa menjaga level fokus yang tetap sama. Ini kemampuan seperti ini sangat membantu ya, ketika saya harus berhadapan dengan berbagai macam tugas sifatnya berbeda, tapi saya harus cepat bisa bukan melatih tapi meningkatkan ya, untuk tune in fokus saya kepada tugas itu gitu. Jadi saya sedang fokus ke tugas A, dan saya secara sadar itu harus melatih diri saya untuk pindah ke tugas B, tapi level fokusnya itu jangan sampai jatuh gitu. Jangan sampai ketika masuk ke tugas yang B yang berikutnya, itu fokus saya malah jadi turun, artinya masih tertinggal fokus saya di tugas yang A itu. Nah, ini memang bukan satu hal yang mudah, yaitu kuncinya adalah harus bisa melewati fase belajar di mana saya hanya bisa fokus pada satu hal dulu. Nah, yang berikutnya adalah yaitu belajar untuk pindah ke tugas yang berikutnya, tapi fokusnya bisa langsung ke tugas yang baru, tidak ketinggalan fokus dari tugas yang pertama. Dengan mempertimbangkan beberapa hal yang tadi sudah kita bahas bareng, jadi sebenarnya bukan multitasking ya yang menjadi poin penting. Menurut saya itu adalah kemampuan melakukan tugas secara serial, artinya tugas satu selesai, kemudian tugas berikutnya kita kerjakan. Jadi jangan ada dua tugas mau kita kerjakan secara bersamaan bolak-balik begitu, karena itu akan mengganggu fokus. Yang saya lakukan itu adalah ya mungkin istilahnya tidak tepat atau gimana ya, tapi menurut saya adalah serial tasking gitu. Jadi harus berseri, jadi kerjakan satu tugas sampai dimana tugas itu tidak bisa kita lanjutkan lagi karena satu dan lain hal. Misalkan tugas yang pertama kita bisa kerjakan hari ini tuh hanya sampai 50% aja, karena untuk lanjut itu butuh hasil dari orang lain gitu ya. Nah, karena ini tidak bisa kita kerjakan lebih lanjut, berarti kita bisa tuh pindah ke tugas yang berikutnya, tugas nomor 2. Nah, ketika pindah seperti ini ya kita udah harus punya kemampuan untuk bisa langsung meningkatkan fokus ke tugas yang berikutnya. Jadi tugas yang satu diselesaikan hingga kita memang tidak bisa kerjakan lagi, lalu pindah berikutnya ke tugas yang kedua. Dan di sini latihan sebelumnya kan kita berusaha untuk memiliki fokus yang baik terhadap satu tugas. Maka ketika kita pindah dari tugas satu ke tugas berikutnya, kita harus
segera mungkin bisa meningkatkan fokus kita hanya kepada tugas yang ada tersebut. Dan ya seterusnya begitu, tugas kedua tidak bisa kita lanjutkan, maka lanjut lagi ke tugas ketiga. Jadi bukan multitasking, tapi lebih ke arah serial tasking atau mengerjakan tugas secara berurutan. Jadi satu tugas selesai, tugas kedua selesai, tugas ketiga selesai. Nah, dengan metode seperti ini itu cukup membantu saya dalam menghadapi sekian banyak tugas dengan tipe-tipe pekerjaan yang berbeda-beda, yang membutuhkan pemikiran dan pendekatan yang berbeda-beda. Ini akan sangat membantu kalau misalkan kita melakukannya secara serial gitu. Tujuannya satu sih sebenarnya, supaya kita bisa fokus pada satu tipe pekerjaan. Karena dengan adanya dua atau lebih tipe pekerjaan dan fokusnya dibagi-bagi, maka itu dampaknya yang pertama kualitasnya akan menurun, dan yang kedua yang lebih penting lagi nih, malah nggak ada yang selesai. Jadi ini berdasarkan pengalaman sih, melakukan tugas secara serial itu akan lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan melakukannya secara multitasking. Oke, saya rasa secara kita coba rangkuman bahwa multitasking itu memang akan merusak produktivitas ya, kualitas pekerjaan akan menurun. Karena apa? Kita nggak bisa fokus sebenarnya ke satu hal, sedangkan fokus itu adalah satu hal yang sangat penting untuk bisa menghasilkan suatu pekerjaan yang baik atau bahkan sampai menyelesaikan tugas itu dengan baik. Jadi yang perlu kita lakukan, sekali lagi, bukan adalah mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu tertentu, tapi melakukannya secara serial, atau kita bisa menyebutnya serial tasking. Selesaikan satu tugas sebisanya, pindah ke tugas berikutnya. Dan untuk bisa melakukan itu, tentu kemampuan kita untuk bisa fokus itu adalah poin yang sangat penting ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa tetap menjaga fokus di satu tugas sampai selesai. Jangan sampai lepas fokus itu, dan ketika sudah tidak bisa menyelesaikan tugas itu lagi, artinya sudah mentok, gak bisa dilanjutkan, barulah pindah ke tugas berikutnya, dan sesegera mungkin ya, secepat mungkin bisa mendapatkan fokus sehingga bisa menyelesaikan tugas yang baru. Saya rasa itu, terima kasih.